Bab 436, Pria dalam tahap pemurnian Qi. Fang Yu, yang mengalahkan Saint bela diri Teller, hanya berada di alam bawaan. Ini konyol. Belum lagi yang lainnya, ada perbedaan tiga alam utama antara alam bawaan dan alam Saint bela diri. Dalam perjalanan seni bela diri, kesenjangan alam yang besar sudah merupakan jurang. Tiga alam besar, mungkin adalah jarak dari bumi ke bulan. Tidak peduli bagaimana kau memikirkannya, alam bawaan tidak mempunyai peluang menang melawan alam martial Saint. Melihat seluruh sejarah manusia, tidak ada kasus serupa. Ini pasti kesalahan. Fang Yu tidak mungkin hanya berada di alam bawaan. Tetapi orang yang mengatakan ini berasal dari biro Skype. Kecerdasan mereka tidak pernah salah. Itu belum tentu benar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa alam bawaan dapat mengalahkan alam Wusheng? Keduanya sama sekali tidak berada di dimensi yang sama, kan? Pada suatu waktu, seluruh masyarakat bela diri Tiongkok ramai membicarakan kultivasi Fang Yu. Kebanyakan orang yakin bahwa biro pengintip langit membuat kesalahan dalam intelijen ini. Beberapa prajurit dari ibu kota datang langsung ke biro pengintip langit untuk menanyakan lagi. Kultivasi Fang Yu memang hanya di level martial Saint. Mengenai bagaimana dia mengalahkan Teller, yang juga di level martial Saint, itu bukan dalam lingkup pekerjaan kami, dan kami juga tidak tahu. Staf biro pengintip langit menanggapi lagi. Dua pidato berturut-turut oleh biro pengintip langit pada dasarnya menegaskan bahwa alam Fang Yu berada di alam bawaan. Semua orang masih menganggapnya tak dapat dipercaya, namun latar belakang dan keagungan biro pengintip langit memaksa mereka untuk mempercayainya. Kisah seorang pendekar alam bawaan yang mengalahkan pendekar alam martial Saint sama legendarisnya dan ilusinya seperti mitos. Namun inilah kenyataan yang terjadi di Huaibei saat ini. Banyak orang menyesal tidak pergi ke Huaibei hari ini untuk menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Di ibu kota, di sebuah rumah besar. Di sebuah kebun yang penuh dengan buah-buahan dan sayur-sayuran, seorang lelaki tua sedang membungkuk, memegang kaleng penyiram di tangannya, menyirami tanaman di tanah. Sosok anggun berdiri di belakangnya, mengamati gerak-gerik lelaki tua itu dengan tenang. Fang Yu pasti belajar dari kakek, kan? Dia sangat suka mengutak-atik hal semacam ini. Stella memperhatikan ekspresi fokus Berlin dan berpikir dalam hati. Setelah menyirami lahan terakhir, Berlin berdiri tegak dan menoleh ke arah Stella. Ada apa? Kakek, Fang Yu, Stella hendak membuka mulutnya. Berlin melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku sudah tahu, bunuh saja bocah jahat dari keluarga Huaibei Chen itu. Stella mengangguk, lalu mengerutkan kening dan bertanya, kakek, menurutmu mengapa Fang Yu melakukan ini? Dia telah menarik perhatian seluruh komunitas seni bela diri Tiongkok. Itu hanya akan merugikannya dan tidak ada manfaatnya. Berlin meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap langit, dan berkata, aku tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Namun, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa semua yang dilakukannya adalah benar. Stella mengerutkan kening dan berkata, kakek, menurutku tidak ada orang di dunia ini yang tidak akan pernah melakukan kesalahan. Bahkan orang-orang hebat dalam sejarah terkadang melakukan kesalahan. Fang Yu hanyalah. Kamu tidak mengerti apa yang kumaksud. Berlin tersenyum tipis di wajah tuanya. Setelah jeda, dia berkata, untuk menilai apakah sesuatu itu benar atau salah, kita harus melihat konsekuensi dari kejadian tersebut. Jika konsekuensinya baik, maka hal ini benar. Jika konsekuensinya buruk, maka hal ini salah. Maksudku dengan kalimat itu adalah Fang Yu memiliki kemampuan untuk menanggung semua konsekuensinya, jadi apapun yang dia lakukan adalah benar. Ada keraguan di mata indah Stella. Meskipun ada beberapa kebenaran dalam kata-kata Berlin, namun kata-kata itu tidak sepenuhnya benar, bahkan mengandung sedikit pemujaan buta. Stella selalu merasa bahwa kakeknya adalah orang tua yang sangat bijaksana, dan semua yang dikatakan dan dilakukannya sangat benar. Tetapi pada poin Fang Yu ini, pernyataan Berlin selalu sedikit ekstrim, yang membuatnya merasa sangat aneh. Hubungan macam apa yang dimiliki Fang Yu dengan kakek? Usia mereka berdua terpaut 3 generasi. Apa yang membuat kakek begitu percaya pada Fang Yu? Pertanyaan ini telah lama terpendam dalam hati Stella, tetapi setiap kali dia menanyakannya, Berlin tidak akan memberikan jawaban langsung. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan Fang Yu, kata Berlin. Siapa yang peduli padanya? Aku peduli pada Steve. Sekarang Steve telah dikirim ke sisinya olehmu. Aku khawatir Steve akan terlibat. Wajah Stella memerah dan dia berkata dengan cemas. Berlin menatap Stella sambil tersenyum dan berkata, jika kamu peduli dengan Steve, kamu bisa langsung meneleponnya. Mengapa repot-repot bertanya padaku? Ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu, kakek. Stella menggigit bibir merahnya dan berkata. Oh, ada apa? Tanya Berlin. Aku ingin meninggalkan ibu kota. Stella memperhatikan ekspresi Berlin dan berkata dengan lembut. Berlin segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sekarang adalah saat yang paling berbahaya. Sebelum situasi pasukan musuh diketahui, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan rumah. Kakek, aku tidak bisa melakukan apapun di rumah. Jika aku pergi sekarang, aku bisa memancing pihak lain keluar. Kata Stella dengan cemas. Ingin menggunakan trik memancing ular keluar dari lubangnya lagi. Pulau Jiulong hampir mendapat masalah terakhir kali.
Aku tidak akan membiarkanmu mencobanya lagi. Berlin berkata dengan tegas. Stella begitu cemas hingga wajahnya menjadi pucat, tetapi dia masih ingin berbicara. Berlin mengangkat tangannya untuk menghentikannya melanjutkan. Jangan bicarakan hal ini lagi. Melihat sikap tegas Berlin, Stella hanya bisa menundukkan kepalanya karena frustrasi. Sekarang saatnya menguji kesabaran kita. Kesabaran pihak lain hampir habis. Kita hanya perlu menunggu dan jangan tidak sabar. Berlin berjalan keluar dari taman perlahan-lahan. Wilayah tengah, daerah pegunungan murni di perbatasan kota Wenan. Karena tempat ini jarang dikunjungi, tidak seorang pun akan menyadari bahwa ada banyak bangunan batu di antara pegunungan. Bangunan-bangunan ini indah, tetapi gayanya tidak modern, melainkan lebih seperti gaya bangunan kuno. Di antara bangunan-bangunan itu, yang paling besar belum selesai dibangun, dan tumpukan puing-puing menumpuk di samping gerbang. Di aula gedung ini, seorang pria berjubah ungu sedang bermeditasi di tanah. Matanya terpejam dan tangannya diletakkan di depannya. Satu demi satu, api ungu melilit tubuhnya. Api tersebar di setiap sudut aula, dan suhu di dalam seluruh bangunan menjadi sangat tinggi karena api ungu. Aura yang terpancar dari pria itu amat kuat dan menyesakkan. Wow! Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul tidak jauh di depan pria itu. Cahaya itu dengan cepat mengembang hingga seukuran sosok manusia. Lalu, sosok seorang pria muncul. Pria itu tidak berambut, berjenggot, dan bertemperamen kasar. Pada saat ini, dia berkeringat deras dan tampak gugup dan ketakutan. Dia melihat lelaki itu tengah bermeditasi di depannya dan berjalan cepat menghampirinya. Kakak, aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Teriak si botak. Buffalo membuka matanya, dan cahaya mengerikan muncul di matanya. Adik Setsu, ada apa? Tanya Buffalo, dan api ungu yang melilit tubuhnya langsung menghilang. Aku baru saja menerima pesan. Wajah Setsu memucat, dia menelan ludah, dan terdiam beberapa saat. Melihat Setsu begitu panik, Jiangdao mengerutkan kening. Di dunia seni bela diri Tiongkok saat ini, apakah ada hal lain yang dapat mengancam mereka? Tenanglah, apa yang terjadi? Buffalo berdiri dan bertanya lagi. Kemarin, sebuah peristiwa besar yang menggemparkan seluruh Tiongkok terjadi di Huaibei. Seorang martial saint yang kuat bernama Taylor dikalahkan oleh seorang pemuda di alam bawaan. Tetesan keringat menetes dari kepala botak Setsu, dan bahkan suaranya bergetar. Melihatnya seperti ini, alis Buffalo berkerut semakin dalam. Di antara rekan-rekan muridnya, Setsu dianggap yang paling berani. Apa sebenarnya yang telah terjadi hingga membuatnya takut seperti ini? Alam bawaan mengalahkan alam martial saint. Setara dengan tahap pemurnian Qi mengalahkan tahap Naschen Soul. Itu melintasi beberapa alam, yang memang mengejutkan. Buffalo berkata perlahan. Bukan itu maksudnya, nama orang yang berada di tahap pemurnian Qi ini adalah. Saat dia mengatakan ini, Setsu tiba-tiba berhenti, tenggorokannya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Baginya, nama ini adalah mimpi buruk dan keberadaan yang paling ditakutinya dalam hidupnya. Siapa namanya? Buffalo sudah memikirkan seseorang dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Namanya Fang Yu. Zetsu memberanikan diri dan mengucapkan nama ini. Engah. Mendengar nama itu, kaki Buffalo langsung lemas, dia tidak dapat berdiri tegak sesaat, lalu terjatuh ke tanah. Bab 437, bekerja sama dengan Ordo. Apakah kamu yakin? Buffalo bertanya dengan wajah pucat. Melihat kakak laki-lakinya begitu takut, kepercayaan diri Zetsu yang tersisa menghilang, kakinya gemetar, dan dia berkata, ya. Aku telah memastikannya lagi dan lagi. Kultivator pemurni Qi yang mengalahkan kultivator jiwa baru lahir. Disebut Fang Yu. Buffalo hanya merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah akan meledak kapan saja. Fang Yu masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Lebih dari 2000 tahun telah berlalu. Dia telah naik ke surga dan meninggalkan bumi, atau dia telah menghabiskan masa hidupnya dan terkubur di bawah tanah. Bagaimana dia masih hidup? Mungkin itu hanya kebetulan, hanya nama yang sama. Jiangdao mengangkat kepalanya, menatap Zetsu dengan mata terbelalak, dan berkata dengan napas terengah-engah. Awalnya kupikir begitu. Tapi, Fang Yu ini juga berada di tahap pemurnian Qi, dan dia bisa mengalahkan tahap jiwa baru lahir. Zetsu begitu ketakutan hingga dia tidak bisa melanjutkan. Buffalo terengah-engah, dengan keringat dingin di dahinya. Dia tidak bisa berpikir lagi. Nama Fang Yu bagaikan tornado, mengacaukan pikirannya dan membuatnya kosong. Bagaimana jika orang ini benar-benar Fang Yu? Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Sang penatua tertinggi menggunakan sihir terakhirnya untuk menyegel jiwa mereka, menjaga mereka hingga mereka terbangun lebih dari 2000 tahun kemudian, semua itu demi tujuan agar istana Ziyan dapat terus berlanjut. Tetapi jika Fang Yu benar-benar masih hidup, dan mengetahui keberadaan mereka, Buffalo tidak berani memikirkannya lagi. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zetsu bertanya dengan suara gemetar. Buffalo menoleh menatap Zetsu, matanya kembali pulih dari tatapannya yang kosong. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menyeka keringat dingin di dahinya.
Ketakutan tidak ada gunanya. Terlebih lagi, belum dapat dipastikan apakah orang itu adalah Fang Yu tahun itu. Pertama-tama, kita harus memastikan identitas Fang Yu. Buffalo menjadi sangat tenang dan berkata, bagaimana jika ternyata dia benar-benar ada? Wajah Zetsu yang garang dipenuhi ketakutan. Jika dia benar-benar Fang Yu, maka kita harus merumuskan rencana baru untuk memulai kembali Istana Xian. Buffalo berkata dengan susah payah. Setelah mengatakan itu, jika benar-benar dipastikan bahwa kultivator pemurnian Qi ini adalah Fang Yu, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Fang Yu tidak tahu apa yang dunia luar katakan tentangnya. Hari ini, ia berkonsentrasi pada penyiangan di kebun sayur. Hanya dalam beberapa hari saja, banyak gulma tumbuh di tanah kebun sayur. Jika tidak disingkirkan, seluruh tanah akan rusak. Setelah bekerja lebih dari 1 jam, gulma akhirnya berhasil disingkirkan. Fang Yu berjalan keluar dari kebun sayur dan tiba-tiba melihat seekor burung pegar berjalan melalui hutan di depannya. Matanya berbinar. Semenit kemudian, Fang Yu meraih burung pegar itu dan berjalan ke sungai. Setelah membunuh burung pegar itu, ia berjalan ke samping dan memungut banyak ranting kering untuk dijadikan tempat tinggalnya. Setelah menusuk burung pegar dan memanggangnya di atas api, Fang Yu juga duduk di tepi sungai. Ini adalah bagian terdalam dari taman ekologi. Umumnya tidak ada yang masuk, jadi lingkungannya cukup tenang. Fang Yu duduk dengan tenang di samping aliran sungai, memperhatikan kecebong berenang satu demi satu di air jernih. Selama bertahun-tahun, ia telah mengalami kejadian serupa berkali-kali. 14 lantai lagi yang harus diselesaikan. Keinginan Fang Yu untuk mencapai tingkat ke-10.000 tahap pemurnian Qi tumbuh dari hari ke hari. Semakin dekat aku dengannya, semakin tidak sabar aku jadinya. Meski aku tahu mentalitas ini salah, aku tidak dapat menahannya. Bagaimanapun juga, kita ini manusia biasa, dan kita tidak bisa menyingkirkan 7 emosi dan 6 keinginan kita, pikir Fang Yu dalam hati. Saat itu, aroma ayam panggang perlahan tercium. Fang Yu berbalik, mengambil burung pegar panggang, dan mulai memakan semuanya. Tepat setelah menggigit gigitan pertama, ponsel Fang Yu di saku celananya berdering. Fang Yu mengerutkan kening, memasukkan tangan kanannya ke sungai untuk mencucinya, lalu mengeluarkan ponselnya. Telepon itu dari Steve. Tuan Fang, Zidu, Presiden Asosiasi Bela Diri Huaibei, ingin bertemu dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Saya sibuk, jawab Fang Yu. Baiklah, aku akan beritahu padamu, kata Steve. Ngomong-ngomong, Nobu kalah 100.000 yuan saat bertaruh denganku terakhir kali. Bisakah kau membantuku mendapatkan kembali uangnya? Kata Fang Yu. 100.000, Steve tercengang. Ya, kata Fang Yu. Baiklah, saya mengerti, jawab Steve. Setelah menutup telepon, Fang Yu melanjutkan makan ayam panggangnya. Ketika saya kembali ke apartemen, waktu sudah menunjukkan pukul 12.20 siang. Fang Yu duduk di sofa, menuangkan segelas air matang dan hendak meminumnya. Fang Yu, izinkan aku memasuki rumahmu. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di telinga Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda, kata pihak lainnya. Apakah ini tentang para dewa lagi? Tanya Fang Yu. Ya, jawab pihak lainnya. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Kenapa kau masih menggangguku? Fang Yu berkata dengan tidak sabar. Bukan hanya para dewa, kalian pasti tertarik, kata pihak lainnya. Fang Yu tidak punya hal lain untuk dilakukan saat ini, jadi setelah memikirkannya, dia setuju, oke. Begitu dia selesai berbicara, pusaran bengkok muncul di ruang di depan Fang Yu. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah biru muncul di ruang tamu. Orang tua ini tidak lain adalah guru dari Zir sang penguasa ketertiban, penyihir agung bintang 6 Zain. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Jika kau ingin kentut, kentutlah dengan cepat. Aku sedang terburu-buru untuk tidur siang, kata Fang Yu. Jika dunia luar, terutama orang-orang di dunia penyihir, tahu bahwa sikap Fang Yu terhadap penyihir bintang 6 itu sangat buruk, mereka pasti akan tercengang. Di seluruh Tiongkok, jumlah penyihir bintang 6 dapat dihitung dengan 2 tangan. Di Tiongkok, status seorang penyihir jauh lebih tinggi daripada seorang prajurit. Karena banyak orang yang bisa menjadi prajurit, tetapi ambang batas untuk menjadi penyihir sangat tinggi. Penyihir hebat bintang 6 bahkan lebih langka dan diperlakukan sebagai harta nasional. Zain bukan hanya seorang penyihir bintang 6, dia juga salah satu tokoh teratas dalam organisasi Ordo. Seorang tokoh besar bisa menyebabkan kehebohan di seluruh wilayah hanya dengan hentakan kakinya. Namun, menghadapi sikap Fang Yu, Zain tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Fang Yu, perbuatanmu kemarin telah menyebar ke seluruh Tiongkok. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya Anda tidak ingin mengobrol dengan saya, jadi mari kita langsung ke intinya. Zain berhenti sejenak dan berkata, atas nama Ordo, saya ingin mengusulkan kerjasama dengan Anda. Kerjasama? Fang Yu mengangkat alisnya dan menatap Zain. Ya,
Baru-baru ini sejumlah besar prajurit yang pikirannya telah dikendalikan telah muncul di daerah Huaibei, menimbulkan ancaman besar bagi kehidupan orang-orang biasa, tetapi pemahaman kita tentang para dewa masih sangat buruk. Zane berkata, satu-satunya orang yang telah berurusan dengan para dewa beberapa kali adalah kamu. Bukankah aku sudah bercerita kepadamu tentang para dewa? Fang Yu bertanya balik. Informasi sekecil itu tidak cukup. Kita perlu informasi lebih banyak lagi, kata Zane dengan suara berat. Kalau begitu pergilah dan selidiki sendiri. Kenapa kalian mencariku? Kata Fang Yu. Kita tidak dapat melakukan penyelidikan berskala besar seperti itu. Organisasi Ordo kita tersembunyi dalam kegelapan, dan tidak dapat muncul di depan umum kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu, organisasi Ordo saat ini memiliki banyak urusan yang harus ditangani, dan sulit untuk mengirim lebih banyak pasukan ke Huaibei untuk saat ini. Kata Zane. Kalau begitu, kamu bisa meminta orang-orang dari asosiasi bela diri untuk menyelidiki. Mereka punya cukup banyak orang, kan? Kata Fang Yu. Zane tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata, kami diminta oleh Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei untuk datang ke sini untuk membantu menangani masalah ini. Fang Yu duduk kembali di sofa, menatap Zane selama beberapa detik, dan berkata, kamu memintaku untuk membantumu menyelidiki. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Zane terkekeh, membelai jenggot putihnya, dan mengulurkan tangan kanannya. Cahaya biru muncul, dan sebuah cermin muncul di udara. Bayangan di cermin adalah hamparan salju putih yang luas. Namun gambarnya tidak tetap, ia terus bergerak maju. Kami melaju-maju menembus salju, melewati lebih dari selusin gunung yang tertutup salju, dan tiba-tiba turun ke bawah tanah. Dan di bawah salju ada ruang gelap. Dan dalam kegelapan, garis cahaya biru tiba-tiba muncul. Saat gambar diperbesar, garisnya menjadi semakin tebal, tampak seperti seberkas cahaya, membentang sangat panjang. Baru-baru ini, sejumlah besar tentara bayaran dan pembunuh dari berbagai negara telah mengalir ke Tiongkok dengan berbagai cara. Zane berkata, setelah diselidiki, kami menemukan bahwa tujuan mereka berada di ujung utara Tiongkok, yaitu pegunungan bersalju yang baru saja Anda lihat. Bab 438, menuju utara jauh. Suhu di ujung utara Tiongkok selalu sekitar 30 hingga 40 derajat Celcius di bawah nol. Biasanya, tidak ada yang akan pergi ke sana. Kelompok tentara bayaran dan pembunuh ini pergi ke utara jauh, jelas bermaksud untuk menemukan sesuatu di sana. Untuk mencari tahu hal ini, saya secara khusus meminta Master Firas untuk membantu saya mencari tempat-tempat mencurigakan di utara jauh. Setelah 3 hari 3 malam mencari, Master Firas menemukan benda yang tersembunyi di bawah tanah dan bersinar biru. Zane menatap Fang Yu dan berkata, benda yang bersinar dengan cahaya biru ini panjangnya sekitar 80 meter dan lebarnya sekitar 20 meter. Benda ini mengandung energi yang sangat kuat. Pada saat ini, Fang Yu sudah berdiri. Apa yang dideskripsikan Zane dan apa yang muncul di cermin, keduanya menjelaskan. Benda bersinar biru ini adalah urat nadi spiritual. Sebuah urat spiritual yang panjangnya 80 meter dan lebarnya 20 meter. Jika deskripsi ini akurat, ukuran urat spiritual ini hampir 2 kali lebih besar dari yang ditemukan Fang Yu di Gunung Baichuan sebelumnya. Terakhir kali, Fang Yu hanya menyerap 2/3 urat spiritual, dan masih berhasil menembus ke tingkat ke-66. Kali ini urat spiritualnya bahkan lebih besar. Jika dia bisa menyerapnya, kemungkinan besar dia akan bisa menembus ke level 10.000 dari tahap pemurnian Qi. Lokasi tepatnya adalah dasar kerjasama kita. Zane tersenyum ketika melihat reaksi Fang Yu. Kau bahkan tahu lokasi tepatnya? Fang Yu bertanya dengan heran. Ya, terima kasih kepada Master Firas, yang menggunakan mantra pengintaian berskala besar. Akhirnya dia menemukannya. Zane berkata, namun, sangat sulit bagimu untuk menemukannya, setidaknya 10 kali lebih sulit daripada yang ditunjukkan pada gambar. Setuju. Fang Yu mengabaikan bagian kedua kalimat Zane. Dia hanya ingin tahu lokasi pasti dari urat spiritual ini. Mengenai kesulitannya, itu sama sekali bukan masalah. Sekalipun di dalam parit, Fang Yu akan tenggelam dan menemukannya. Maksudmu, kamu bersedia menyelidiki informasi tentang para dewa untuk organisasi Ordo kita? Zane bertanya dengan serius. Baiklah, tetapi kau harus memberitahuku lokasi spesifik dari urat spiritual ini, kata Fang Yu. Tidak masalah. Zane mengangguk, tetapi karena kalian telah setuju untuk bekerja sama, pasti ada batas waktunya. Kami ingin kalian memberitahu kami informasi spesifik tentang para dewa dalam waktu 2 bulan, termasuk jumlah suku dan spesies mereka. Baiklah. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Berikan aku lokasi urat nadi spiritual itu. Fang Yu menyela Zane. Zane menyipitkan matanya dan menatap Fang Yu, kemudian sebuah cahaya menyala di tangan kanannya. Sebuah permata bening muncul di tangannya. Peta itu ada di dalam permata ini. Yang harus kau lakukan adalah menyuntikkan energi sejatimu ke dalam permata itu dan peta itu akan muncul, kata Zane. Fang Yu mengambil permata itu dan mencoba memasukkan energi sejati ke dalamnya. Benar saja. Permata itu memancarkan cahaya biru, dan sebuah peta muncul di udara di atasnya. Peta menunjukkan lokasi saat ini dan lokasi tujuan, dan tampilannya tidak berbeda dengan fungsi navigasi di telepon seluler. Tidak buruk.
Fang Yu mengangguk sambil tersenyum dan memasukkan permata itu ke dalam tas penyimpanan. Kalau begitu, aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Ucap Zane sambil mengulurkan tangan kanannya. Fang Yu dalam suasana hati yang baik dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Zane. Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi jika kamu pergi ke utara jauh, kamu tetap harus berhati-hati. Zane berkata, sebagian besar tentara bayaran dan pembunuh yang pergi ke utara jauh ada di daftar kegelapan, dan kekuatan setiap orang tidak boleh diremehkan. Juga, kalian harus bergegas, sebagian besar orang itu telah mencapai utara jauh. Setelah mengatakan ini, Zane melambaikan tangannya ke depan dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Fang Yu duduk di sofa dan berdiri setelah beberapa saat. Sudah lama ia tidak merasa segembira ini. Karena para tentara bayaran dan pembunuh itu telah mencapai ujung utara, Fang Yu tentu saja tidak bisa berjalan ke sana, karena itu akan terlalu lambat. Fang Yu memikirkannya, lalu kembali ke kamar dan mengeluarkan jimat Taois Wuji yang diperolehnya di Pegunungan Api. Dia ingat bahwa di antara jimat-jimat ini, beberapa di antaranya merupakan jimat teleportasi. Fang Yu segera menemukan jimat teleportasi ini. Dia mengambil salah satunya dan mempelajari isinya dengan saksama selama beberapa saat. Dilihat dari isi Fudi, jarak terjauh teleportasi Fudi ini adalah 300 km. Huaibei, tempat Fang Yu berada, berjarak sekitar 3000 km dari bagian paling utara Tiongkok. Mustahil mencapai utara jauh hanya dengan jimat teleportasi ini. Hanya ada 5 jimat teleportasi secara total. Bahkan jika Fang Yu menggunakannya satu persatu, dia hanya dapat berteleportasi sejauh 1500 km, yang hanya setengah dari jaraknya. Fang Yu juga bisa membuat jimat teleportasi sendiri, tetapi karena keterbatasan tahap pemurnian Qi-nya, dia tidak dapat memasukkan kekuatan hukum ruang ke dalamnya. Oleh karena itu, bahkan jika jimat teleportasi dibuat, itu hanya selembar kertas bekas. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku benar-benar harus terbang langsung dari sini? 3000 km akan memakan waktu. Fang Yu menggaruk kepalanya, memikirkan solusi. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Pikiran Fang Yu terganggu dan alisnya berkerut. Tetapi ketika dia merasakan napas di luar pintu, matanya bergerak sedikit, dan dia berdiri, berjalan keluar ruangan, dan membuka pintu rumah. Dua wanita berdiri di depan pintu. Diana, kamu datang di waktu yang tepat. Aku hanya butuh bantuanmu. Fang Yu menarik Diana, yang mengenakan pakaian kasual, dan menuntunnya ke kamarnya. Livia berdiri di pintu dengan linglung, dan baru sadar setelah Fang Yu menutup pintu. Dia diabaikan begitu saja seperti itu. Bajingan ini. Livia menggertakkan giginya, berjalan memasuki pintu dengan marah dan membantingnya hingga tertutup. Kakak Yu, kamu. Diana belum bereaksi dan tampak bingung. Pada saat ini, Fang Yu meraih tangan kanannya. Diana terkejut dan wajahnya memerah. Diana, di mana cincin yang kuberikan padamu terakhir kali? Tanya Fang Yu. Ya, ini, aku tidak akan memakainya di tanganku. Diana menjawab dengan lembut, sambil mengeluarkan cincin halus itu dari kantong penyimpanan. Itu tergantung padanya. Fang Yu mengambil cincin halus itu, matanya berbinar, lalu dia segera mulai membuat jimat teleportasi. Melihat Fang Yu menulis dengan marah di selembar kertas kuning, menuliskan beberapa simbol dan kata yang tidak dapat dipahami, Diana dipenuhi kebingungan. Tetapi dia tidak berani berbicara, karena takut mengganggu Fang Yu. 5 menit kemudian, Fang Yu akhirnya selesai menulis rune dan membuat rune teleportasi lengkap. Dia mengatur Fudi ini agar mampu mentransmisikan jarak 5000 km. Sekarang, dia hanya perlu memasukkan kekuatan hukum ruang yang sesuai ke dalam Fudi. Fang Yu mengenakan cincin ethereal dari tangan Diana, dan kemudian mengaktifkan cincin ethereal tersebut. Bas! Cincin halus itu memancarkan cahaya biru muda. Fang Yu memegang jimat yang baru saja dibuatnya di tangan kirinya, dan mengepalkan tangan kanannya, dengan cincin halus di jari tengahnya menghadap jimat itu. Suatu kekuatan hukum spasial menyembur keluar dari cincin itu dan mengalir ke Fudi. Seluruh jimat itu bersinar terang. Proses ini berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum berhenti. Setelah cahaya pada jimat itu menghilang, Fang Yu mengambilnya di depan matanya dan mengamatinya dengan saksama. Dulu, jimat itu hanya selembar kertas, tetapi sekarang, ia mengandung kekuatan hukum ruang, dan seluruh jimat itu bersinar dengan cahaya redup. Seharusnya baik-baik saja. Fang Yu tersenyum. Pada saat ini, Diana memberanikan diri untuk berbicara dan bertanya dengan lembut, Kakak Yu, apa ini? Ini adalah jimat teleportasi yang baru saja kubuat. Jimat ini dapat langsung memindahkan orang ke lokasi sekitar 5000 km jauhnya, jawab Fang Yu. Jimat transmisi. Teknik pembuatan Fudi telah lama hilang, dan Diana belum pernah mendengar yang seperti itu. Dentuman, dentum, dentum. Pada saat ini, terdengar ketukan keras di pintu. Tuan, apa yang Anda lakukan di sana? Suara Livia terdengar dari luar pintu. Wajah Diana membeku, tidak tahu bagaimana menjawab. Fang Yu langsung membuka pintu. Livia melihat Fang Yu, mendengus dingin, dan menatap Diana di belakangnya. Fang Yu, kau sudah keterlaluan.
Kau hanya menyeret guru ke kamarmu begitu saja. Kau tahu, kata Livia dengan ekspresi muram di wajahnya. Diana menyela perkataan Livia dengan tatapannya. Fang Yu tidak punya waktu untuk memperhatikan Livia. Dia mengambil jimat teleportasi dan bersiap untuk menggunakannya. Kakak Yu, kamu mau kemana? Diana menyadari apa yang akan dilakukan Fang Yu dan bertanya. Ayo pergi ke utara jauh, apakah kamu ingin ikut dengan kami? Tanya Fang Yu. Meskipun dia belum tahu apapun, Diana mengangguk tanpa ragu, oke. Fang Yu menarik Diana di depannya. Peluk aku erat-erat nanti, kata Fang Yu. Diana tertegun, lalu mengulurkan tangannya dan meraih lengan kanan Fang Yu. Baiklah, bersiaplah. Fang Yu meraih jimat teleportasi dengan tangan kirinya dan mengalirkan energi sejati ke dalamnya. Hei, mau kemana? Aku mau ikut denganmu. Livia bereaksi dan berteriak. Wow. Pada saat ini, jimat di tangan Fang Yu bersinar biru. Pikiran Fang Yu bergerak dan dia menemukan tujuannya. Swoosh. Detik berikutnya, semburan cahaya muncul di tubuh Fang Yu dan Diana dan mereka menghilang di tempat. Livia menatap kosong ke sekeliling ruangan dan menghentakkan kakinya karena marah. Bab 439, orang-orang kuat berkumpul. Awan-awan yang tersebar mengambang di langit di atas utara jauh. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di atas salah satu awan. Itu adalah Fang Yu dan Diana. Aku lupa mengatur posisi vertikal. Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap awan tebal di bawah kakinya. Lokasinya saat ini sekitar 3 atau 4 kilometer dari permukaan tanah. Turunlah dulu, kata Fang Yu kepada Diana yang sedang linglung di sampingnya. Diana belum pernah mencoba susunan teleportasi atau jimat sebelumnya. Hanya dalam beberapa detik, lebih dari 3.000 kilometer ditempuh, dari Huaibei Nandu hingga utara jauh. Kekuatan ajaib seperti itu sungguh menakjubkan. Pada saat ini, Fang Yu menukik ke bawah. Diana tersadar dan segera mengikuti jejak Fang Yu. Keduanya menyelam dengan kecepatan yang sangat cepat, melewati awan, dan bisa melihat pemandangan di bawah. Yang dapat Anda lihat hanyalah salju, gletser, dan banyak bongkahan es besar yang mengapung di laut. Ini adalah bagian paling utara China, tempat yang jarang dikunjungi orang pada hari-hari biasa. Fang Yu dan Diana dengan cepat mendarat di salju. Suhu sekitar setidaknya minus 30 derajat Celcius, yang tidak tertahankan bagi manusia biasa. Diana hanya mengenakan pakaian kasual tipis. Meskipun seni bela diri yang dipraktikannya berhubungan dengan es, dia tetap merasa sangat dingin saat ini. Dia segera melepaskan ki sejatinya, menyelimuti tubuhnya. Menatap padang salju putih luas di depannya, mata indah Diana berkelebat dengan cahaya aneh. Inilah pertama kalinya dia berada di utara jauh. Meskipun lingkungan di sini keras, pemandangannya sungguh menakjubkan. Berdiri di hamparan salju yang luas, Anda akan merasakan suasana keterbukaan dan kenyamanan. Diana dengan lembut mengikat rambut biru langitnya yang berantakan karena angin dingin dan menatap Fang Yu di sampingnya. Pada saat ini, Fang Yu mengeluarkan permata yang diberikan Zane kepadanya dan memasukkan energi sejati ke dalamnya. Sebuah peta muncul di depan Fang Yu. Di peta, lokasi Fang Yu masih jauh dari tujuannya. Fang Yu mungkin sekarang berada di bagian terluar dari utara jauh. Letak urat spiritual itu masih sangat dalam. Aku harus menggunakan jimat teleportasi sekali lagi. Fang Yu berpikir dalam hati. Dia mengeluarkan jimat teleportasi yang dibuat oleh Taoist Wuji, yang diperolehnya di Pegunungan Api, dari tas penyimpanannya. Jimat teleportasi ini dapat mentransmisikan jarak 300 km. Fang Yu dapat menggunakannya untuk mendekati lokasi urat nadi roh dengan kecepatan tercepat. Fang Yu menoleh ke arah Diana dan berkata, kita harus teleportasi lagi, pegang aku. Ya, Diana mengangguk, melangkah maju, dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan Fang Yu. Jauh di utara jauh, di lokasi yang berbeda, beberapa tim bergerak maju. Tim-tim ini terdiri dari tentara bayaran dan pembunuh dari berbagai negara dan wilayah, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat yang terkenal dalam daftar gelap. Mereka membentuk tim mereka sendiri dan datang ke China hanya dengan satu tujuan. Sumber energi yang jauh di utara jauh. Berita ini pertama kali terungkap melalui sebuah postingan di web gelap. Sejumlah besar sumber energi telah ditemukan jauh di bawah tanah di utara jauh. Konten postingan tersebut adalah lokasi sumber energi yang sangat rinci, serta penjelasan tentang nilai sumber energi itu sendiri. Sumber energi seperti itu mungkin tidak banyak berguna bagi perorangan, tetapi dapat dijual ke militer atau lembaga di banyak negara. Bahkan ada pembeli yang memposting di web gelap dan ingin membelinya. 1 kilogram sumber energi, $1 juta AS. Harga yang begitu tinggi tentu saja membangkitkan minat banyak orang kuat di daftar gelap, dan banyak dari mereka bahkan berangkat semalaman dan bergegas ke Tiongkok. Tulisan tersebut memuat lokasi terperinci, dan siapapun yang membaca tulisan tersebut dapat mengetahuinya. Oleh karena itu, banyak orang kuat di daftar gelap berlomba-lomba dalam kecepatan. Tetapi setelah tiba di utara jauh, mereka tidak dapat melaju lebih cepat meskipun mereka menginginkannya. Belum lagi suhu yang sangat dingin, salju yang tebalnya beberapa meter saja sudah membuat berjalan menjadi sangat sulit.
Beberapa dari mereka menyiapkan mesin terbang, tetapi mereka merasa sulit untuk menggunakannya. Jika Anda terbang di langit yang sangat dingin dan bersalju, Anda akan mati kedinginan dalam waktu kurang dari 10 menit. Sialan, dingin banget. Rasanya darahku membeku. Sekelompok 7 orang berjalan melalui celah di antara dua gunung yang tertutup salju. Pria pirang yang berjalan di depan kelompok itu bersin dan mengeluh. Kevin, kamu setidaknya berada di peringkat 20 teratas daftar gelap, jadi tetaplah tenang. Kata pria parubaya yang berjalan di sampingnya. Berada di 20 besar daftar kegelapan tidak akan membuatku tetap hangat. Itu tidak berguna. Kevin mencibir, tapi kau, prajurit api Gerard yang terkenal, benar-benar pantas dengan reputasimu. Kau baik-baik saja bahkan dalam cuaca dingin seperti ini. Apakah kau benar-benar memiliki api di tubuhmu? Gerard tersenyum tipis dan berkata, kau benar, hatiku berkobar. Hei, bisakah kalian berdua, orang-orang besar, bersikaplah baik kepada kami yang berada di peringkat 40 atau 50 dalam daftar hitam. Jangan berjalan terlalu cepat, beberapa orang di belakang berkata dengan nada tidak puas. Jika kamu ingin mendapatkan bagian, bekerjalah lebih keras. Jika kamu melambat, sumber energi akan diambil oleh orang lain. Kevin menoleh dan berkata dengan keras. Gerard menundukkan kepalanya, melihat peta di tangannya, dan menghitung lokasinya. Menurut peta, mereka seharusnya sudah sangat dekat dengan tujuan mereka sekarang. Kalau kita jalan kaki beberapa ratus meter saja, kita akan sampai di lembah tempat sumber energi itu berada. Bergegaslah, saudara-saudara. Jika kalian ingin menang, kalian harus menabur, kata Gerard. Seperti Gerard Kevin, dua orang kuat yang peringkatnya lebih tinggi di daftar gelap, ditambah beberapa tentara bayaran atau pembunuh yang peringkatnya lebih rendah di daftar gelap, membentuk tim untuk memperebutkan sumber energi. Pada titik ini, sebagian besar tim sudah cukup dekat dengan tujuan mereka. Salah satu tim yang bergerak lebih cepat bahkan telah mencapai bagian depan lembah. Tetapi tim ini berbeda dari tim lainnya. Ada 8 orang di seluruh tim. Yang mereka kenakan bukanlah pakaian biasa, melainkan baju zirah. Tim ini dikirim oleh laboratorium genetik. Tim tersebut penuh dengan manusia hasil rekayasa genetika yang struktur tubuhnya benar-benar berbeda dari orang biasa dan memiliki banyak komponen mekanis yang ditambahkan. Karena itu, mereka berjalan jauh lebih cepat daripada tim lain karena mereka tidak sensitif terhadap dingin. 8 manusia yang dimodifikasi berdiri di lembah, mengamati lingkungan sekitar. Ini adalah lembah melingkar yang khas, dikelilingi oleh pegunungan yang tertutup salju di semua sisi kecuali pintu masuk yang sempit. Ruang di lembah itu sangat luas, setidaknya ratusan hektar. Dokter, kami telah tiba di lembah tempat sumber energi itu berada. Tolong beri saya petunjuk. Cyborg yang memimpin menggunakan pagar di tubuhnya untuk menghubungi dokter. Gary yang berada jauh di Eropa. Survei tanah, temukan sumber energinya, lalu buat saluran untuk mengumpulkannya, jawab dokter. Gary. Tidak ada stasiun sinyal di sekitar Far North, dan semua alat komunikasi tidak efektif di sini. Tetapi hubungan antara cyborg dan dokter. Gary sangat jelas dan tidak diganggu dengan cara apapun. Itulah yang mampu dilakukan oleh dokter. Gary. Teknologi yang dimilikinya lebih kuat daripada banyak negara resmi. Ngomong-ngomong, ingat untuk memperhatikan tim lain di belakangmu. Usahakan untuk tidak menimbulkan konflik. Target kita kali ini adalah 1 ton. Setelah kamu mengambilnya, pergilah. Jangan berhenti, kata dokter. Gary. Dimengerti. 8 manusia hasil rekayasa itu menjawab serempak. Pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba muncul di lereng bukit gunung bersalju di luar lembah. Sial, posisi vertikal tidak ditentukan dengan benar lagi, kata Fang Yu. Namun jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya yang berada lebih dari 3.000 meter, kali ini jauh lebih baik, yakni paling tinggi hanya 300 meter dari permukaan tanah. Fang Yu mengeluarkan permata itu lagi dan memanggil peta. Di peta, lokasinya pada dasarnya bertepatan dengan lokasi tujuannya. Pada saat ini, konten pada peta tiba-tiba berubah dari peta datar menjadi gambar 3 dimensi. Gambar tersebut menunjukkan memasuki lembah dari luar, lalu mencapai gua yang sangat tersembunyi di puncak lembah, dan lebih jauh ke bawah. Adalah sumber energi yang bersinar biru. Rutenya cukup jelas dan mudah. Para penyihir ini benar-benar hebat. Mereka bahkan dapat membuat peta yang sangat cerdas. Fang Yu memasukkan kembali permata itu ke dalam tas penyimpanan dan berkata dengan heran. Kakak Yu, apa yang akan kita lakukan? Ketika terjatuh dari lereng gunung, Diana akhirnya menemukan kesempatan untuk menanyakan pertanyaan ini. Pergilah ke dalam lembah ini dan ambil sesuatu. Kau akan tahu apa itu nanti, kata Fang Yu. Keduanya kembali ke tanah dan dengan cepat mencapai pintu masuk lembah. Pada saat ini, Fang Yu memperhatikan bahwa sudah ada orang di dalam lembah. 8 orang ini adalah manusia hasil rekayasa genetika. Melihat 8 orang yang berpenampilan aneh itu, Fang Yu sedikit mengernyit. Bab 440, bunuh cyborg itu. Fang Yu telah bertarung melawan manusia hasil rekayasa genetika lebih dari sekali dan yakin bahwa keempat pria aneh berbaju besi ini adalah manusia hasil rekayasa genetika. Dia tidak menyangka bahwa setelah menggunakan jimat teleportasi 2 kali berturut-turut, masih ada seseorang yang berjalan di depannya. Namun,
dilihat dari tindakan 8 manusia yang dimodifikasi ini, mereka baru saja tiba di sini dan masih mengamati medan. Fakta bahwa mereka mampu menemukan lokasi ini secara akurat berarti. Fang Yu mengerutkan kening dan segera melepaskan indera spiritualnya. Kesadaran spiritualnya cepat menyebar keluar, dan hanya dalam waktu setengah menit, dia telah mengamati segala sesuatu dalam radius hampir 100 km. Fang Yu juga memperhatikan tim yang menuju ke lembah. Fang Yu juga melihat peta yang dipegang semua orang di tim ini. Benar saja, para master daftar gelap yang kuat dari seluruh dunia ini juga memiliki peta yang akurat. Namun peta mereka tidak cukup rinci. Peta itu hanya menunjukkan lembah di depan mereka dan tidak cukup akurat untuk menandai urat nadi spiritual bawah tanah. Dengan begitu banyak orang, saya harus mempercepat langkah. Fang Yu berhenti mengamati, melirik Diana di sampingnya, dan berkata, "Ikuti aku." Diana mengangguk. Meskipun dia masih belum memahami situasinya, kepercayaannya kepada Fang Yu telah mencapai tingkat yang melampaui dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak memikirkan situasi yang dihadapi, tetapi hanya mengikuti instruksi Fang Yu. Boom! Fang Yu menendangkan kakinya dan tubuhnya melesat maju seperti peluru dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Diana sedikit berubah. Dia mengalirkan energi internal dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya, berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi kecepatan Fang Yu. Musuh menyerang. 8 cyborg itu bereaksi sangat cepat dan menyadari kehadiran Fang Yu hampir pada saat dia mulai bergerak. Mereka segera menoleh dan menatap Fang Yu yang sedang berlari ke arah mereka. Bola mata mereka bukanlah bola mata manusia, tetapi bola mata mekanis yang dimodifikasi, yang setara dengan kamera dengan kecepatan bingkai tinggi. Mereka dapat memperlambat pemandangan di depan mereka sesuka hati, atau memperbesar atau memperkecil tampilan untuk mengamati status target. Tetapi ketika berhadapan dengan Fang Yu, mata mereka tidak dapat berfungsi. Karena kecepatannya terlalu cepat, mereka bahkan tidak bisa melihat penampilan Fang Yu, apalagi menguncinya. "Dokter," tiba-tiba muncul orang tak dikenal. Cyborg terdepan segera melaporkan. "Target kita adalah sumber energi. Kalau mereka mau sampai di sana duluan, lakukan saja," kata dokter. Gary dengan nada marah. "Orang ini ingin melewati kita dan merebut sumber energi. Serang target terlebih dahulu," perintah Cyborg yang memimpin. 7 cyborg lainnya menanggapi serempak dan merentangkan lengan mekanik mereka pada saat yang sama. Kombinasi transformasi mekanis pada kedua lengan tiba-tiba memperlihatkan moncong senjata berwarna hitam. Ke-7 cyborg itu mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Fang Yu di udara. Pada saat ini, Fang Yu sangat dekat dengan mereka. Tidak dapat mengunci lintasan musuh, aktifkan peluru pencari panas. Ke-7 cyborg itu mengangkat senjatanya secara bersamaan. Boom! Lalu, terdengar suara ledakan keras. 7 peluru seukuran bola sepak ditembakkan dan melesat ke arah Fang Yu yang tengah melesat di udara. "Aku tidak merepotkanmu, tapi kau menyerangku lebih dulu. Kalau begitu..." Fang Yu tiba-tiba mengubah arah dan menukik ke arah cyborg di bawah. 7 peluru pelacak panas juga berubah arah menyusul jatuhnya Fang Yu. Menghadapi Fang Yu yang sedang berlari ke arahnya, cyborg terdepan itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Fang Yu. Analisis efektivitas tempur target. Menganalisis. Jawab sistem dalam otak. Pada saat ini, Fang Yu telah bergegas ke depan 8 manusia yang dimodifikasi. Kedua cyborg itu mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Fang Yu. Meriam laser terhebat. Boom! 2 sinar laser melesat ke arah Fang Yu. Fang Yu tidak menghindar sama sekali, dan semburan energi sejati tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cahaya kemasan redup menyelimuti tubuh Fang Yu. 2 sinar laser menghantam Fang Yu, namun tidak ada apa-apanya. Fang Yu bergegas ke depan kedua manusia yang dimodifikasi itu meskipun ada meriam laser. Boom! Fang Yu meninju salah satu manusia yang dimodifikasi di kepala, dan seluruh kepalanya meledak. Cyborg di sebelahnya ingin mundur selangkah, tetapi Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang tepat di kepala. Terjadi ledakan lain. Kedua cyborg itu kehilangan kepala inti mereka dan berdiri tak bergerak. Fang Yu berdiri di tanah, menatap 6 cyborg yang tersisa di depannya. Kekuatan tempur lawan adalah 95.462.879, yang sangat berbahaya. Disarankan untuk segera mundur. Disarankan untuk segera mundur. Sistem di otak mengeluarkan peringatan berulang kali. Cyborg terkemuka itu menatap Fang Yu dengan ngeri. Kemampuan tempur puluhan juta. Ini bukan lagi indeks kekuatan tempur yang dimiliki manusia. Bahkan jika bom nuklir meledak, mungkin tidak akan mencapai nilai ini. Kesalahan sistem. Ini tidak mungkin. Sistem ini merupakan hasil penelitian terbaru sang dokter, dan baru saja diperbaiki sebelum mereka meninggalkan laboratorium. Secara teori, kesalahan seperti itu tidak akan terjadi. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu dia? Pada saat ini, suara terkejut dokter. Gary mencapai telinga setiap orang yang berubah. Di sebuah laboratorium rahasia yang jauh di Eropa, seorang pria berambut perak berjubah putih tiba-tiba berdiri. Fang Yu, itu benar-benar Fang Yu.
Sebelumnya, sekelompok anak buahnya telah dibunuh oleh Fang Yu di Hotel Starfish di Jiangnan. Sekarang, Fang Yu muncul lagi. Misi ini sangat penting dan kesalahan tidak boleh dilakukan. Jika dia dapat memperoleh sumber energi jenis baru ini, dia dapat menggunakannya sebagai inti tenaga untuk mengembangkan dan meneliti manusia rekayasa genetika yang jauh lebih kuat. Tetapi dia sangat jelas tentang kekuatan Fang Yu. 8 manusia modifikasi yang dikirimnya kemungkinan besar bukan tandingan Fang Yu. Karena teknologi yang digunakan pada 8 cyborg ini bukanlah teknologi terbarunya, maka teknologi tersebut hanya dapat dianggap sebagai versi uji coba, dan banyak fungsinya yang belum sempurna. Hentikan, biarkan aku bicara langsung padanya. Kata Gary sambil pikirannya berpacu. Fang Yu memandang ke 6 cyborg yang tersisa di depannya, siap untuk berdiri lagi dan menyingkirkan mereka semua. Kami tidak memiliki niat buruk terhadap satu sama lain. Pada saat ini, cyborg terkemuka tiba-tiba berbicara. Fang Yu menoleh ke arah cyborg setinggi 2 meter itu dan tersenyum. Kau bilang kau tidak punya niat jahat setelah melepaskan beberapa tembakan padaku. Apa kau pikir aku bodoh? Pada saat ini, cahaya putih melintas di mata pria yang berubah itu. Tuan Fang Yu, nama saya Gary, juga dikenal sebagai dokter Monster, dan saya direktur laboratorium genetik. Anda mungkin tidak mengenal saya, tetapi saya sudah tahu nama Anda. Suara yang sama sekali berbeda keluar dari mulut cyborg itu. Dokter Gary, Fang Yu mengangkat alisnya. Benar saja, manusia yang dimodifikasi ini berasal dari laboratorium genetika. Apa yang ingin kau katakan? Aku tidak punya banyak waktu, kata Fang Yu. Menurutku, kita sedang berbicara tentang kerjasama, kata cyborg itu. Kerjasama? Apa gunanya aku bekerja sama? Fang Yu bertanya balik. Diperkirakan ada sedikitnya ratusan atau ribuan ton sumber energi di bawah tanah. Mustahil bagi satu orang untuk mengambil semuanya, begitu pula denganku. Si cyborg berkata, kalau begitu, mengapa kita harus mempersulit satu sama lain? Selagi kita masih di depan yang lain, mari kita buka jalan bersama dan dapatkan sumber energi yang kita inginkan. Dan biarkan yang lain berjuang untuk sisanya. Bukankah itu bagus? Pada saat ini, Diana akhirnya menyusul. Dia berdiri di samping Fang Yu, menatap orang-orang hasil rekayasa genetika di depannya dengan ekspresi serius. Terakhir kali, cyborg ini menargetkan muridnya Livia. Diana hanya merasa marah terhadap kelompok manusia yang dimodifikasi ini dan tidak memiliki sedikit pun perasaan baik terhadap mereka. Lihat, kita hanya berdua. Berapa banyak sumber energi yang bisa kita ambil? Mari kita putuskan dengan cara ini. Tidak perlu ada konflik di antara kita. Pada saat yang sama, kita bisa berteman. Jika kamu ingin membeli senjata dariku di masa mendatang, aku bisa memberimu diskon. Cyborg itu melanjutkan. Maaf, saya ingin semua sumber energi ini, kata Fang Yu. Pihak lain jelas tertegun sejenak, dan berkata dengan bingung, Tuan Fang Yu, hanya ada 2 orang. Jangan khawatir, aku punya cara untuk menyingkirkan mereka semua, kata Fang Yu. Itu berarti, nada suara yang keluar dari orang yang telah berubah itu tiba-tiba berubah dingin. Maksudku, aku akan menghancurkan mereka semua, kata Fang Yu sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, Fang Yu mulai bergerak. Dalam sekejap, dia berlari ke depan lelaki yang telah berubah itu. Jika kamu ingin bekerja sama di masa depan, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati sejak awal. Jangan membicarakannya saat kamu merasa ada sesuatu yang tidak baik. Itu terlalu tidak tulus. Fang Yu berkata, dan meninju dada cyborg yang ditutupi dengan baju besi berat itu. Bersambung.